Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 21416255201097 dari kelas IF dan 1D. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang integrasi dan transformasi dan beberapa poin-poin yang ada di soal UTS. Video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Esai Data Mining. Baik, langsung saja kita mulai dari yang nomor satu itu integrasi dan transformasi data. Sebelum kita mulai integrasi dan transformasi data, di sini kita akan mengimpor atau yang mengimpor library apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan file JSON karena saya sudah beberapa kali mencoba file yang ada di APA itu servernya error mulu, jadi saya menggunakan file JSON yang sudah disediakan juga. Berikut ini codingannya untuk integrasi transformasi data ya. Kayak apa? Ini termasuk preparation. Maaf. Lalu sini poin kesatuan cari IPS tiap semester per mahasiswa. Ini bisa memudahkan untuk normalisasi data. Oke, baik, sini kita, nah sini tuh saya mengekstrak data dari kolom. Jadi kalau misalnya nggak diekstrak tuh kolom kolom si yang ada di data ML lulusan itu nggak ini apa nggak muncul. Lalu langsung lanjut kita langsung lihat kolomnya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ekstrak, jadi nanti dia nggak bakal muncul indeks ini nih, ID, name, dan sebagainya nih banyak. Nah, nanti dia cuma nampilin misalnya uh, apa MS lulusan tuh bakal muncul ya cuma MS lulusan, transkrip nilai juga transkrip nilai gitu. Nah, saya sudah coba tanpa ini gagal mulu seperti itu. Lanjut saja. Sini fungsi untuk menghitung IPS. Jadi sebelum kita mencari IPS setiap semester per mahasiswa, kita hitung dulu IPS-nya. Lalu sini saya menggunakan group view untuk menghitung IPS NIM per semester. Nah, akan muncul tabel seperti ini ya. Kan kita ada muncul NIM, IPS 1 sampai 8. Nah, lalu di sini ada perintah selanjutnya itu gabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lainnya yang lulusan berdasarkan NIM. Nah, ini nanti ini tuh yang ekstraksi ini tuh bakal berpengaruh di sini penggabungan ini. Kalau misalnya kita gabungin nih, nah NIM-nya ini nggak bakal ketemu. Jadi kita harus mengekstrak dulu seperti itu. Sini kan kita gabungkan data lulusan dan PSP code-nya, data lulusan dengan IPS per semester ya. Ya, oke. Nah, sini bakal muncul name, prodi, predikat, tanggal lulus, sampai terakhir ke IPS semester 8. Lalu poin selanjutnya itu lanjut dengan tambahan hasil dari durasi masing-masing mahasiswa. Ini durasi masing-masing mahasiswa. Nah, ini saya langsung gabungin ya, langsung ke standarisasi format tanggal dan jenis kelamin. Jadi kalau misalnya kita nggak standarisasi dulu, ini error codingannya. Jadi nggak bisa. Jadi kita gabungin aja. Sini
Jadi ini codingannya dan bakal muncul output seperti ini. Name, dan sini bakal muncul di sini ada kolom kolom durasi studi hari dan tahun. Karena sini saya memanggil atau memerintahkan untuk membuat kolom durasi studi hari dan tahun. Oke. Lalu sini kita perintah selanjutnya itu hilangkan mahasiswa pindahan. Kita sebelum menghilangkan mahasiswa pindahan, kita harus tahu dulu. Sini kita mahasiswa pindahan itu termasuk di kolom mana. Nah, dan ternyata di status masuk. Nah, di sini tuh kita nggak pakai ini apa namanya label kayak misalnya status masuk mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan. Nah, ini pakai angka. Jadi angka ini 0 ini termasuk mahasiswa baru atau bukan mahasiswa pindahan, sedangkan 1 ini mahasiswa pindahan. Nah, ini saya menggunakan untuk mencari mahasiswa pindahan itu, saya menggunakan saya ngakalin pakai cara metode sort value. Nah, jadi kita cari dulu nih data gabungan sort value. Nah, kolomnya mana? Status masuk. Nah, bakal muncul output seperti ini. Jadi sort value itu kayak kan karena ini bukan pakai angka ya, maksudnya bukan labelnya bukan pakai huruf tapi pakai angka, jadi ini mudah untuk mensortir gitu. Jadi ya bakal muncul angka yang paling kecil itu kan 0 dan sampai yang tertinggi 1. Jadi ya seperti itu mengakalinya. Lalu saya langsung hapus nih. Bukti sudah terhapus itu kita lihat dari row sebelumnya nih ada 4.542 row dan setelah dihapus menjadi 4.534 row. Jadi berkurang sekitar 8 ya, 8. Nah, lanjut. Ini udah tadi. Nah, cari lama waktu menempuh perkuliahan atau lulus tepat waktu berdasarkan peraturan menteri. Nah, kan tadi sudah ya cari lama waktu menempuh perkuliahannya. Udah, sekarang berarti apakah lulus waktu atau enggak? Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita ini kan apa? Per menteri itu berarti ini sih. Berdasarkan peraturan menteri di mana masa studi kurang dari 5 tahun adalah tepat waktu dan minimal waktu S1 untuk mahasiswa legal adalah 3,5 tahun, di mana hasilnya seperti format tabel yang di bawah. Oke. Nah, di sini kurang lebih dari 5 itu termasuk tepat waktu, berarti jawabannya ya lebih dari 3,5 tahun itu tidak ya untuk mahasiswa reguler. Nah, ini maksudnya tuh dia bedain reguler sama enggak tuh dari si ini status pegawai. Nah, status pegawai gitu. Baik, lanjut. Hmm, nah ini kita disuruh untuk nyamain tabel seperti ini. Nah, tabel ini ada nama, sedangkan di file yang diberikan itu tidak ada nama. Jadi ya kita yang ada aja gitu. Ya, cuma ada name, IPS, sampai PS8, jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, durasi studi hari, tepat waktu. Nah, seperti itu. Kayak gini ya. Ya, baik. Mungkin untuk soal nomor 1 sudah kita coba ya. Nah, lalu yang nomor 2 nih, analisis, bebeknya 60. Nah, sini data cleaning.
buat analis dan skenario untuk membersihkan data seperti kesalahan angka pada tahun lahir, status semester, dan data anomali lainnya. Jelaskan mana noise dan data outlier. Yang saya tahu itu data noise dan data outlier itu sama saja gitu. Lalu kita sini data cleaning. Nah, jadi ini kita cara cara mengubah datanya itu kita mengubah ini aja, kayak mengubah misalnya ada data yang salah nih, seperti contohnya di mana ya? Nah, tahun lahir si NIM segini. 0. Masa iya tahun lahirnya 0? Nah, yaudah kita buat ini aja, none, atau bisa disebut not a not a number. Berarti data yang hilang atau data tidak ditemukan gitu. Nanti kan kita bisa pakai metode analis gitu. Apa metode missing value nanti ada di step selanjutnya. Nah, lalu sini kita cari. Nah, di sini kita bisa lihat waktu kelulusan kebanyakan itu menempuh sampai 1.500 hari. Bisa dibilang 4 tahun lebih. Nah, nah, ini ada noise noise atau outlier. Apa outlier. Nah, ini nih. Nah, ini nih, ini masuk noise ya. Ini juga termasuk noise. Uh, di sini selanjutnya itu missing value. Nah, step selanjutnya nih missing value. Kan tadi yang apa namanya yang datanya tidak sesuai atau datanya ya tadi ya kayak tahun lahir masa 0 gitu. Nah, sini masuk ke nan. Nan itu kan not a number missing. Nah, kita cari nih missing value-nya atau not a number-nya ada nggak? Nah, sini ditemukan. Wah, banyak banget nih. Nah, bis kita cari, kita bersihin. Jadi bersihnya itu menghapus ya, teman-teman. Jadi kita bisa membersihkan, kita bisa juga mengisi si nan itu. Tapi untuk sekarang saya menghapusnya aja gitu, tidak mengisi. Kalau mengisi banyak juga kan. Jadi ya langsung hapus aja yang apa yang tidak ada nilai gitu. Kita hapus saja seperti itu. Lalu di sini ada reduction check apakah ada data duplikat. Bisa bisa berdasarkan ini sebagai key value. Nah, sini kita cari apakah di data yang saya punya ini punya data duplikat. Kita cari berdasarkan NIM. Nah, ternyata setelah kita cari tidak ada duplikat. Gitu. Berarti file yang saya punya atau data yang saya punya itu tidak punya duplikat. Seperti itu. Nah, sini identifikasi yang selanjutnya patterns. Identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Temukan pola asosiasi antar variabel yang ada dengan kelulusan tepat waktu. Cari pola tren yang paling Nah, lalu di sini faktor terhadap kelulusan. Faktornya itu yang paling banyak di mana? Oh, ternyata di semester 4. Nah, semester 4. Kenapa tuh semester 4 kok banyak banget gitu atau tinggi? Mungkin karena semester 4 pelajaran susah atau apa gitu. Nah, sini juga jenis kelamin juga masuk ke 8 enggak tidak ini ya, tidak terlalu tinggi. Sini juga pegawai tidak terlalu tinggi yang dimana maksudnya kayak kuliah sambil kerja tidak berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu gitu, tidak menghalangi gitu. Nah, di sini visualisasi data. Nah, kan setelah kita dapat ini, ya, saya ingin bikin atau kita mau bikin
ini apa sih namanya ini? Eh, aduh, tabel ya? Bukan, apa sih? Histogram gitu ya. Pokoknya berbentuk gambar lah. Kan kalau kayak gini kan bingung juga apa gitu. Bosen juga ngelihatnya. Jadi ya kita bikinin seperti ini, bikin bikin bar ya, visual bar. Kita bikin bar. Tuh, biar lebih enak gitu dilihatnya. Ini faktor sama aja. Sebenarnya ini sama aja, cuma bedanya ini mah cuma tulisan. Nah, ini ada gambar gitu. Baik, mungkin sudah cukup ya, sampai 5 saja. Baik, eh, segitu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada kurang tentang pembahasan yang saya berikan, mohon maaf karena saya masih belajar juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.